Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nama ba'd. Shaimin, shaimat rahimakumullah. Pemirsa Duta TV yang berbahagia. Ada 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Jadi hadis ini sangat terkenal, dan kalau kita rinci lebih detail, 5 situasi inilah yang kita hadapi dalam usia kehidupan kita di dunia ini. Yaitu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu an menyampaikan sebuah informasi bahwa baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang berbunyi, iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syaglika, wa hayataka qabla mautika. Berhati-hatilah dan manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Manfaatkan masa kayamu sebelum masa kefakiranmu. Dan masa luangmu sebelum datangnya kesempitan dan kesibukanmu. Kemudian yang kelima, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Nah, jamaah rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia, situasi bahwa kita pernah muda atau saat ini sedang dalam masa-masa muda harus kita manfaatkan untuk memberikan energi terbaik kita itu untuk bangsa, negara, agama. Misalnya hari ini Indonesia sedang menghadapi bonus demografi, di mana usia-usia produktif, usia-usia 20 tahun sampai 40 tahun, 50 tahun, itu adalah komposisi paling banyak di Indonesia. Maka negara-negara, bangsa-bangsa di dunia banyak yang berhasil menjadi negara besar karena bonus demografi. Jadi kita bangsa Indonesia akan menghadapi bonus demografi ini di tahun 2030 sampai 2035 puncaknya. Jadi ada waktu 5 tahun untuk mempersiapkan generasi terbaik, yaitu generasi yang khair ummah. Kuntum khair ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah generasi terbaik. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah generasi hari ini, masa muda kita ini, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi generasi terbaik, untuk menjadi umat yang unggul, untuk menjadi negara besar, untuk menjadi negara maju? Korea Selatan berhasil, sehingga hari ini kita bisa melihat melejitnya ekonomi mereka. Jepang juga berhasil melewati bonus demografi dan majulah mereka menjadi negara maju. Tapi juga banyak negara-negara yang gagal ketika memasuki bonus demografi ini, di mana pemuda-pemuda yang ada di situ adalah pemuda-pemuda yang lemah, pemuda-pemudi yang memble, pemuda-pemudi yang tidak punya daya juang, pemuda-pemudi yang hanya bisanya minta mengemis dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jangan sampai negara besar seperti Indonesia dengan kaum muslimin terbesar hari ini, 280 juta lebih penduduk Indonesia dan mayoritas adalah beragama Islam, jangan sampai kita gagal memanfaatkan bonus demografi, yaitu isyarat baginda Nabi ini. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam middle income trap namanya, di mana penduduk dengan kapasitas produksi terbanyak, kemudian dengan kelas menengah terbanyak, lalu kemudian kita gagal menghadapi trap dan juga perangkap tersebut, maka alangkah ruginya kita. Sehingga ayo pemuda-pemudi hari ini yang ada di bangsa Indonesia, dimanapun berada, di benua kita Kalimantan Selatan, di kota Banjarmasin dan sekitarnya, ayo kita kuatkan kompetensi kita, sehingga manfaatkan masa mudamu dengan meningkatkan kompetensi, miliki kemampuan, memiliki kemampuan dari berbagai macam kompetensi bahasa, pengetahuan teknologi dan lain sebagainya, sehingga kuadran
kompetensi itu harus terisi dengan baik. Ya, minimal di paling tidak di kuadran 4, yaitu kompetensi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk bernegosiasi, kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan baik. Itu adalah kemampuan yang life skill yang harus kita miliki. Sehingga memanfaatkan masa muda sebelum datangnya masa tua, ya, kita bisa perhatikan bahwa hari ini bagaimana pemuda-pemuda yang luar biasa. Ayo kita berikan apresiasi untuk pemuda-pemudi hari ini yang buka kafe, yang mau jualan, yang mau bikin startup, yang bikin berbagai macam usaha. Hari ini dengan merintis usaha tidak harus menjadi ASN, tidak harus menjadi PNS, tetapi membuka peluang kerja. Acung jempol untuk mereka. Oleh karenanya, dalam semangat dan spirit perjuangan kita di bulan suci Ramadan ini, mari miliki kompetensi itu. Dengan membaca, dengan belajar secara langsung, formal, informal, dan sebagainya. Nah, kemudian manfaatkan masa sehat kita sebelum datang masa sakit kita. Mumpung kita sehat nih, investasi untuk masa tua kita. Rajinlah berolahraga. Jangan jadi generasi yang pagi-pagi udah narik selimut. Pagi-pagi udah berleha-leha. Ya, muda hura-hura kayak tua kaya raya mati masuk surga katanya. Memang semudah itu? Tidak. Harus berjuang dengan baik. Banyak contoh teladan hari ini yang bisa dijadikan referensi sebagai pemuda yang tidak memiliki apa-apa, dari anak yang tidak memiliki apa-apa, dari anak yang tidak mampu, tapi sekarang mereka sudah memiliki kompetensi dan kemudian mereka berhasil sukses dalam hidupnya. Yang ketiga, manfaatkan masa kaya kita dengan kelapangan yang kita miliki, dengan hari ini misalnya dapat warisan, misalnya dapat pekerjaan, manfaatkan dengan baik. Investasikan dengan tabungan. Ya, berinvestasi untuk menabung, baik itu tabungan fisik berupa uang dan lain sebagainya, aset dan lain sebagainya, properti dan lain sebagainya, untuk masa tua kita. Sebelum datangnya masa miskin, kita tidak bisa bekerja lagi. Nah, kemudian yang keempat, manfaatkan masa luang kita dengan kesempatan yang kita diberikan hari ini. Dengan kekuatan yang kita miliki, waktu yang masih banyak, 24 jam, orang yang sukses itu sama waktunya dengan orang yang gagal. 24 jam sehari semalam. Oleh karenanya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sebelum datang kesempitan waktu dan kita tidak punya apa-apa lagi. Kemudian yang terakhir, ini, manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Jadi jamaah rahimakumullah, saya tidak perlu jelaskan soal kehidupan dan kematian karena substansinya adalah bahwa kelima langkah ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh baginda Nabi dan diingatkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang muslim dan muslimah hari ini, sebagai apapun dan dimanapun kita berada, manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Selamat menunaikan ibadah puasa. Salam hormat untuk keluarga. Semoga ibadah kita di tahun ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.